Hello everyone, I am Jonathan Salomo, and if you have interest in education, English, sports, as well as life as students in higher education, especially in ITB, then this is your channel. Follow your passion first. Oke, halo teman-teman. The first video, yay. So welcome everyone to this video, my first video on YouTube. um, nggak video pertama sih, tapi video pertama yang dibuat secara sengaja lah buat YouTube. But before moving on to the video, why I make this video and stuff, just want to wish everyone in good health, in good hydration, tetap uh, sering-sering minum, tetap rajin minum, jangan sampai lupa makan, lupa minum karena kerja, kuliah dan segala macam. Juga jangan lupa untuk tetap connected dengan teman, dengan keluarga, pacar, or anyone that you love or you are comfortable to work and talk with. Jangan sampai di tengah pandemi jadi makin sendiri dan makin lost dengan kehidupan personal meskipun ada kesibukan kuliah, kerja dan segala macam. So I make these videos. I plan to make this video for like a couple of weeks dulu, mungkin kayak beberapa minggu ke depan akan coba bikin 1 atau 2 hari sekali. Tujuannya kenapa? Ya penasaran aja. Sebenarnya pengen nyoba kayak can I make something valuable through YouTube, dan ya mungkin video-video sederhana aja about education, about ITB, tentang how should you live as a student, ya gitu-gitulah di ITB, what options that I have taken in the past 3 years di ITB, milih organisasi, milih tempat intern, milih beasiswa, daftar sini situ, terus juga I have a personal interest in sports, dan ya menyenangkan aja untuk bisa share juga dengan teman-teman nantinya tentang sports in my perspective as biomedical engineering student gitu. Jadi so hopefully you can enjoy this video. So today I'd like to discuss about one of a few things that maybe most freshmen, anak-anak baru mungkin butuhkan dalam proses masuk ke kampusnya masing-masing. Meskipun nanti kasusku ya kebanyakan tentang ITB itu sendiri gitu. Jadi ini akan tentang unit kegiatan mahasiswa di ITB. Kenapa bagi aku ini penting dan juga buat teman-teman 31 mungkin penting, karena 2 faktor yang jelas. Pertama, unit kegiatan mahasiswa itu kan interpretasi bisa macam-macam. Some might say that ya UKM itu kayak ekskul, kegiatan tidak dibayar, volunteering, organisasi mahasiswa, diurus untuk, oleh, dan dari mahasiswa, and so on and so forth lah gitu. Jadi mirip-mirip banget ekskul. Dan di kampus itu lebih beragam lagi bentuknya, bisa kegiatan mulai dari yang akademik banget, terus kegiatan yang mengasah soft skill macam-macam, public speaking, critical thinking, you name it lah, banyak. Terus bisa juga bahkan cari kegiatan unit kegiatan mahasiswa yang ngasilin duit juga kalau ambil di sektor bisnis. So it can be confusing to some, milih yang mana, cara milihnya seperti apa, proses milihnya gimana, apakah coba-coba dulu kah, atau kayak fix aja ke satu tipe organisasi, atau gimana kak harusnya, mungkin itu. But second adalah semakin cepatnya transisi dari dunia kampus menuju dunia kerja, especially in the midst of this pandemic. Jadi dengan semakin ya masifnya lah social media, TikTok, Instagram terutama, Twitter, terus startup semakin banyak bermunculan, dan these type of corporates needs thoughts and voices from young guns, dari anak-anak muda. Dan emang kulturnya startups kan untuk sebisa mungkin menarik sudut pandang dari eksternal secepat mungkin, selama mereka punya kapabilitas untuk
menyuarakan pendapat tersebut gitu. Jadi mau di tingkat 2, tingkat 3, di kuliah sekalipun, selama dia punya kapabilitas, dan ya just come to our company and voice your opinion and learn something from us gitu. Jadi nggak ada batasan degree atau status pendidikan, harus punya sertifikat sarjana atau apapun, itu nggak terlalu diperhitungkan dalam kondisi industri yang sekarang. Dan karena itu semakin banyak adik-adik tingkatku terutama yang akhirnya memutuskan untuk secepat mungkin internship, secepat mungkin masuk ke dunia kerja, secepat mungkin coba bangun relasi dengan bekerja langsung di perusahaan-perusahaan gitu. Dan itu nggak salah, mungkin akan kita bahas di video lain, tapi aku akan lebih bahas kayak kenapa pada akhirnya UKM itu masih relevan aja gitu, unit-unit kegiatan mahasiswa itu masih relevan gitu. Nah, pertama, kenapa masih relevan? Sederhananya karena nggak ada beban, nggak ada tuntutan, dan kita punya kuasa penuh untuk melakukan eksplorasi gitu. For konteks dulu, aku itu unit kegiatan mahasiswanya ada 3 lah. Pertama, unit kegiatan debat bahasa Inggris, namanya Student English Forum di ITB. Kedua, namanya Ganesha Model United Nations Club, itu um, unit kegiatan mahasiswa yang fokus di pelatihan lomba untuk MUN atau Model United Nations gitu. Jadi kalau ada yang tertarik, mungkin next kita bakal lebih banyak bahas MUN, itu juga boleh. Dan last but not least itu di kegiatan keagamaan, karena aku Kristen, aku kegiatan keagamaannya di Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB. Nah, dari 3 unit ini aku belajar satu hal, bahwa di unit kegiatan mahasiswa kita punya ruang yang luas banget untuk mendefinisikan unit ini tuh mau ngapain, terus program kerjanya ngapain, benefit terhadap anggotanya itu apa aja. Itu bisa didefinisikan dengan cukup mudah dibanding kalau kita bekerja ke orang lain, which is through internships. Misalkan ketika aku dulu jadi ketua divisi kurikulumnya lah atau pelatihannya di Ganesha Model United Nations Club, aku punya ruang yang besar banget untuk mendefinisikan kira-kira selama setahun ini, selama aku jadi ketua divisi, program pelatihan apa aja yang akhirnya nanti akan didapat oleh anggota-anggotaku. Apakah fokus ke artikulasi dalam public speaking, ke kontennya kah, ke gestur tubuhnya kah, atau justru sebelum mereka berbicara kan mereka harus research dulu materinya, gimana sih cara research, sumber-sumber apa aja yang relevan, terus gimana sih cara taking notes selama ikut konferensi kayak mulai United Nations kan. Itu juga nggak mudah untuk take notes atau mencatat ketika orang lain ngomong, mengutarakan pendapat, terus kita ngikutin sambil nyatet, itu kan juga nggak mudah. Dan juga bisa ngundang banyak orang secara ya gratis lah gitu, kakak-kakak tingkat yang sebenarnya udah bekerja, sudah cukup profesional, tapi karena mereka punya koneksi dengan unit-unit kegiatan mahasiswa ini, they have a responsibility, I should say, to pay back, give back to the community that help them grow juga sebagai mahasiswa. Pada akhirnya resources pun jadi cukup mudah untuk didapat ketika kita masuk ke organisasi mahasiswa dan ingin bikin suatu program kerja gitu. Another example di kegiatan mahasiswa Kristen itu juga menurutku jauh lebih mudah, karena mahasiswa Kristen kan cakupannya lebih luas ya gitu. Biasanya setiap tahun ada 400-an mahasiswa Kristen yang masuk ke ITB, dan dari 400 itu ya banyak lah akhirnya jadi punya kapasitas yang cukup mumpuni di bidangnya masing-masing gitu, antara dalam konteks mahasiswa, jadi mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren di bidang-bidangnya masing-masing, atau bahkan ketika mereka sudah berkarir gitu, dan ketika diundang untuk jadi pembicara, untuk sharing tentang pengalaman mereka di industri, pengalaman mereka di dunia riset, pengalaman mereka jadi mahasiswa S2, cari beasiswa dan segala macam, itu jauh lebih mudah. Jadi pertama banget menurut aku kenapa pada akhirnya UKM masih relevan adalah karena aksesibilitas terhadap resource itu cukup mudah, dan kita punya ruang untuk mendefinisikan kegiatan-kegiatan kita tuh juga jauh lebih besar dibanding let's say kalau kita internship atau kalau kita ya bekerja pada suatu orang gitulah. Di unit kegiatan mahasiswa meskipun ada pengurus, meskipun ada ketua, tapi ya
kita tidak bekerja untuk mereka kan, tapi kita berkegiatan bersama mereka, dan itu pengalaman yang menurut aku lumayan beda dibandingkan kalau kita ikut ke seorang bisnis teman, misalkan bantu bisnis teman, atau kalau kita internship gitu, magang di suatu perusahaan, even startups ya, tetap pada akhirnya kan kita punya job desk yang spesifik dan kita harus mengerjakan itu gitu. Nah, maka muncul pertanyaan teman-teman, sebenarnya kita bisa belajar dengan lebih cepat di mana sih gitu, karena salah satu orientasi kita dalam berkegiatan kan kita pengen cepat belajar, cepat tambah pintar, gain networks and stuff gitu. Ada banyak prioritas, tapi pada akhirnya kita ingin lebih baik secepat mungkin supaya kapasitas kita juga makin baik. Nah, kalau pertanyaannya itu, ya itu sangat personal ya, keputusan yang memilih internship, memilih unit kegiatan mahasiswa, atau memilih misalkan mau berbisnis langsung dari awal, atau berkegiatan yang lain, berkegiatan sosial, volunteering dan segala macam. Ada banyak pilihan dengan kelebihan masing-masing gitu. Mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Tapi apa yang spesial dari unit kegiatan mahasiswa adalah karena ruang yang besar tadi gitu untuk membangun kolaborasi, learningsnya itu menurut aku bisa cepat selama kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, selama kita memang tertarik pada bidang yang digeluti oleh si unit kegiatan mahasiswa itu sendiri gitu. Let's say aku ikut unit kegiatan mahasiswa di ITB yang berbasis riset gitu ya, kegiatannya lebih banyak ke pelatihan ke teman-teman yang lomba riset, ke pelatihan teman-teman yang lomba penelitian, terus yang produk-produk inovasi gitu. Jadi bukan yang bisnis, tapi yang lebih ke inovasi produk atau riset-riset ilmiah. Nah, itu ada unit kegiatan khusus di ITB yang emang berfokus ke melatih mahasiswa-mahasiswa untuk bisa capable lah untuk berkompetisi di bidang-bidang lomba seperti itu. Nah, menurut aku pribadi dan dari ya pengalaman temanku juga, apapun divisi kita, apapun bagian kerja kita, mau kita publikasi, mau kita dokumentasi, mau kita marketingnya, sosial medianya misalkan, atau misalkan kita lebih ke relationship dengan unit-unit eksternal, dengan pihak-pihak eksternal, meskipun kita tidak secara langsung terjun di kegiatan-kegiatan lombanya di unit ini gitu ya, kalau kita nggak suka dengan apa yang menjadi core dari unit kegiatan mahasiswa itu, akan sangat sulit untuk kita bisa gabung dengan orang-orang di dalamnya gitu loh. Contoh paling relate-nya mungkin dari unit kegiatanku sendiri gitu ya, di Student English Forum tadi. Student English Forum itu unit kegiatan debat mahasiswa ITB, berbahasa Inggris terutama. Kan tidak semua orang suka berdebat ya. Berdebat itu ya melelahkan, capek, ya butuh riset gitu. Terus ya itu kan sesederhana, emang kita pengennya damai aja lah, kalau bisa damai kenapa harus ribut kan, ya something like that. Terus ya akhirnya jadi sulit ketika ada anak-anak yang masuk ke SEF ini itu karena ingin belajar bahasa Inggris gitu. Bukannya nggak bisa, bisa banget. Nanti sambil belajar cara berdebat, cara menyusun argumen, ya sambil nanti belajar ngomong lebih lancar, ngomong lebih pelan, temponya lebih oke, intonasinya bisa dinaik turunin sesuai kondisi. Kan itu kayak ya kemampuan-kemampuan yang mungkin perlu dilatih lewat pengalaman langsung gitu. Tapi pertanyaan utamanya kan jadi ujung-ujungnya kamu kan bakal dilatih jadi seorang pendebat gitu ya, ikut turnamen-turnamen debat yang levelnya nasional bahkan internasional. Terus kalau nggak minat ya nanti mentok gitu, ada satu titik di mana ya kamu belajar bahasa Inggrisnya aja gitu, dan itu pun nggak optimal karena ya sebagai pendebat yang penting kan bukan seberapa banyak kata cantik atau vocabulary cantik yang kita keluarin gitu, tapi ya susunan argumen kita bagus atau enggak, mudah dimengerti atau enggak, singkat, padat, jelas atau tidak gitu, dibanding seberapa bagus bahasa Inggris kita. Ada banyak kasus selama aku jadi anggota SEF dan ikut lomba-lomba debat bahasa Inggris di mana bahasa Inggrisnya yang was-was, yang accentnya enak banget didengerin, wah itu yang kayak enak banget gitu didengerin, yang
apa ya, suara-suara radio lah mungkin ya gitu, atau suara-suara yang kalau didengerin cuma audionya aja pakai earphone kita enak banget didengerin, tapi kontennya kurang gitu, nggak berisi. Dan em, jadinya kalau kita dengerin baik-baik itu ya muter-muter aja mungkin, atau cuma argumennya nggak sedikit tapi kebanyakan contoh aja, kebanyakan elaborasi aja, tapi core argumennya nggak kuat misalkan gitu. Ada banyak em, faktor. Nah, kalau kondisinya kayak gini, eh, dan dia nggak bakal bisa bikin network dengan pendebat-pendebat yang ada di Indonesia lewat lomba-lomba ini, karena kan skill dia sebagai pendebat itu terbatas gitu. Jadi nanti belajar menjadi orang yang lebih pandai dalam ngomong bahasa Inggris, belajar. Tapi karena ini lingkungan pendebat, maka grow-nya akan mentok. Itu aja sih yang jadi concern yang utama ketika kita memilih kegiatan, apakah itu bisnis, apakah itu volunteering, atau kegiatan internships, adalah seberapa banyak apa yang kita bisa pelajari dan seberapa tinggi potensi yang bisa kita raih di kegiatan tersebut gitu. Makanya nanti mungkin later aku akan bisa share tentang seberapa besar impact ketika kita punya atasan atau kita punya mentor yang memberi kita ruang untuk bertumbuh di magang dibanding yang enggak gitu. Beda banget orang yang cuma magang itu disuruh A, B, C, D, E, melakukan checklist dan gitu, dengan orang yang emang di challenge sama mentornya untuk oke, lu minggu ini report sama atasan gua ya, lu minggu ini report sama si level ya, lu minggu ini report ini ke gua ya gitu. Terus kalau dia udah menyelesaikan itu, nggak pernah dibilang oke, kerjaan lu udah beres, lu boleh istirahat, minggu depan lu kerja lagi, bukan. Tapi ini ada kerjaan baru nih, lu pindah ke sini deh, lu pindah ke situ deh, lu belajar lagi deh gitu. Beda pressure, bukan pressure sih, beda pendekatan mentor, beda apa ya, kepekaan mentor untuk kasih peluang-peluang itu ke si anak yang magang. Itu beda banget rasanya sebagai pemagang untuk grow di kesempatan kita magang itu yang cuma 2-3 bulan ya, paling lama mungkin 6 bulan ya gitu magang. Jadi itu sih mungkin hal paling penting ketika kita memilih kegiatan. Dan UKM bagi aku jadi relevan dalam konteks mengembangkan diri gitu, di samping pilihan-pilihan lain, meskipun uangnya mungkin nggak banyak, adalah karena tadi ada banyak variasi kegiatan. Dan kalau selama kita minat banget di core dari unit kegiatan kita, maka kita bisa grow cukup cepat gitu di bidang tersebut. Jadi nggak ada salahnya untuk memilih unit kegiatan mahasiswa sebagai salah satu tempat untuk bertumbuh, simply karena dua alasan tadi. Pertama, karena kita dapat ruang untuk grow yang luas, karena kita jadi pengurus, kita nggak kerja untuk siapapun, dan kita bisa dapat resources dari kakak tingkat, dari senior yang most of the time itu tidak perlu dibayar, karena mereka punya ya emotional attachment kepada unit kegiatan yang pernah menjadi tempat mereka bertumbuh juga. Dan second of all ya karena tadi, kalau kita selama kita emang suka dengan core kegiatan unit kegiatan mahasiswa kita gitu. Kalau di unit debat ya benar-benar suka debatnya, kalau di unit kegiatan riset ya benar-benar suka risetnya, kalau di unit kegiatan nari benar-benar suka narinya, benar-benar yang addict sama tarian hip hop, tarian Korea, atau kalau ikut unit kegiatan kebudayaan Korea atau kebudayaan Minang, kebudayaan Jawa, itu emang suka sama kebudayaan itu sendiri, nggak cuma ikut karena teman. Jelas itu, wah itu udah big no lah kalau ikut cuma karena teman. Bagi aku ya itu big no. Kalau ikut cuma karena itu lagi hype, mungkin, tapi perlu divalidasi lagi kan hype-nya itu apa. Terus kalau ikut cuma karena apa lagi ya, cuma karena yang penting ada kegiatan, wah itu udah salah lah gitu. Mungkin nanti aku bisa share juga kenapa pada akhirnya
banyak banget kok peluang terutama di zaman sekarang WFH dan dengan sosial media, sehingga waktu kita nggak worth it lagi untuk sekedar produktif, itu harus lebih dari itu. Nanti mungkin aku bisa share. So yeah, that's it, teman-teman. Mungkin sharing singkatku video pertama tentang kenapa Universitas Mahasiswa uh, masih bisa dipertimbangkan sebagai salah satu opsi kita untuk bertumbuh di masa-masa kita sebagai mahasiswa. Pertama tadi karena kita jadi pengurus, kita punya ruang untuk explore, dan kita punya resources yang mungkin lumayan luas, dan biasanya tidak perlu spend financial expenses gitu, nggak perlu bayar mereka untuk share atau gimana, karena ada emotional attachment tadi dari kakak-kakak atau dari senior-senior dari unit kegiatan mahasiswa tersebut. Dan second of all, karena selama kita benar-benar tune in ke core dari kegiatan mahasiswa itu sendiri, maka kita punya kesempatan yang sangat besar untuk gain networks gitu. Nah, mungkin ya dua hal itu teman-teman yang mungkin bisa aku share di video kali ini. Hopefully it can give insights bahwa selama kita punya kapasitas ekonomi yang oke, selama kita punya kondisi keluarga yang stabil, selama kita punya kondisi rumah yang juga cukup oke untuk kita fokus ke diri sendiri dibanding ke keluarga gitu, dalam konteks pengembangan diri untuk kegiatan mahasiswa itu jadi suatu hal yang bisa dipertimbangkan. Of course, kalau teman-teman butuhnya lebih ke uang karena tuntutan ekonomi, butuh uang secara cepat, dan ya make business, join businesses, join internships yang paid, get scholarships, ada banyak opsi gitu. Tapi kalau fokusnya adalah tentang gain learnings, bisa dapat pengalaman yang banyak, bisa mendeskripsikan kita pengen gini loh di pekerjaan ini, aku pengen ngerjain ini untuk skala segini, aku pengen ngundang pembicara segini tanpa bayar. Akses itu hanya bisa didapat ya dengan organisasi yang juga sudah established, dan itu adanya di unit kegiatan mahasiswa gitu. Mungkin one last thing adalah karena bukan siapapun sih, orang-orang hebat di industri mungkin terutama yang udah level founders, C-level, menteri bahkan, mereka punya certain level of excitement kalau mahasiswa yang ngajak diskusi, mahasiswa yang ngundang, dan most of the time kita nggak bayar mereka karena uang mereka sudah terlalu banyak untuk kita kasih uang juga at the end of the day. Aku pernah punya pengalaman ngundang Pak Menteri Bambang Brojonegoro, ngundang CEO Siemens Indonesia, ngundang siapa lagi ya, sempat juga ngundang dari akademisi, profesor-profesor di ITB, ngundang siapa, dan terakhir ngundang dari BPPT Pak Hamam Riza dari BPPT nya Indonesia. Sekarang udah nggak ada ya kalau nggak salah, BPPT udah dilebur. Itu dalam satu acara, dan itu kita nggak bayar sama sekali any money karena kan online juga kan gitu. Jadi kita minta waktu mereka, kita minta waktu asisten mereka juga untuk keep contact tentang topiknya nanti apa segala macam, rundownnya gimana. Itu kan kita menghabiskan capital mereka juga kan, waktu mereka kita habisin segala macam. Tapi nggak pernah tuh minta duit, atau nggak pernah tuh kayak akhirnya mengharuskan kita bayar, karena mereka senang untuk share sesuatu yang akhirnya bisa increasing the capacity of Indonesia's youth gitu. Ada rasa utang itu kepada Indonesia, ada rasa tanggung jawab untuk share apa yang menjadi pengalaman dan pengetahuan dari perusahaan kepada anak-anak muda gitu.
Dan itu ya susah lah ngundang menteri, ngundang CEO di perusahaan ketika kita jadi udah pekerja. Misalkan kita udah nih masuk ke Bukalapak, masuk ke Tokped, terus pengen ngundang misalkan ingin belajar tentang API, ngundang misalkan um, CEO perusahaan X gitu. Nah itu kan ya nggak mungkin nggak bayar kan, pasti bayar karena ya you know lah, hubungannya business to business, company to company. Meanwhile sebagai mahasiswa kita punya privilege yang luas banget untuk mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat-hebat ini tanpa bayar lah gitu. Jadi these three things lah gitu, kita bisa definisiin kerja kita lebih fleksibel, kita bisa punya learnings dan potensial grow yang gede banget selama kita benar-benar into kegiatan inti dari unit kegiatan mahasiswanya. Jadi apapun kerjaan job desk kita benar-benar sukain kegiatan intinya ya. Kalau unit debat ya suka debatnya, kalau unit kegiatan uh, mengajar ya suka mengajar gitu. Jangan sampai nggak suka mengajar tapi gitu unit kegiatan mengajar ya sama sama aja bohong. Terus terakhir ya tadi gitu, si bapak ibu yang keren-keren ini bisa diundang dengan gratis kalau kita jadi mahasiswa gitu. Jadi these all things pada akhirnya menurut aku bikin unit kegiatan mahasiswa masih punya value untuk menjadi salah satu opsi kita buat belajar sebagai mahasiswa. Itu sih teman-teman. So hopefully ini kasih insight aja bahwa di tengah banyak opsi yang kasih kita uang, ada value-value yang bisa kita pelajarin juga di kegiatan kemahasiswaan via unit kegiatan mahasiswa yang mungkin benefit finansialnya nggak terlalu gede, tapi benefit-benefit lainnya tadi itu mungkin ada ada benefit eksklusif lah gitu dibanding opsi-opsi yang lain gitu aja teman-teman. Thank you so much for watching. Hopefully this gives you insights on things related to education, English, as well as sport science and scholarship, and anything that you like to know about higher education stuff. Feel free to like, comment, and share. If you feel that this might also help others who are in needs of help, of information in regards to this, feel free to also to contact me through my personal accounts, and I'm happy to help you in whatever case you need me to be. I'm happy to assist you if you are interested in developing your study path in bachelor, especially di universitas di Indonesia, karena mungkin exposureku terbatas di sana. Teman-teman yang juga mungkin lagi cari-cari beasiswa, cari-cari internships and anything, if you're interested in any topic, feel free to also put your ideas on the comment section below. Thank you so much and see you on the next video. Bye bye.